Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan Vedic Astrology zodiak Cancer Ascendant periode 12 sampai 30 April 2022. Ini bacaan general, tidak akan cocok untuk semua zodiak Cancer. Bacaan ini juga cocok untuk Pisces Sun atau Aries Sun. Namun lebih utama Cancer Ascendant. Untuk Aries dan Pisces juga sudah saya post nantinya di channel ini ya. Cancer Ascendant 12 April adalah periode kehidupan baru bagi semua manusia, termasuk juga Cancer Ascendant. Di tahun sebelumnya, sebelum 12 April 2022, 1 tahun ke belakang, Ketu berada di houses ke-5, dan Rahu berada di houses ke-11 Cancer. Di tahun ini, ke depannya sampai April 2023, Ketu berada di houses ke-4 Cancer, dan Rahu di houses pertama Cancer. Tanggal 12 April pukul 12.47 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Rahu dan Ketu akan transit. Kemudian tanggal 13 Aprilnya Jupiter akan transit ke Pisces. 20 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, Sun akan menyoroti Aries. 20 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Neptunus transit ke Pisces. Upayakan waktu transit Cancer berada di rumah, tidak dalam perjalanan. Karena ketika transit, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Ya. Kemudian tanggal 25 April pukul 01.34 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Merkuri akan transit ke Taurus. Kemudian 29 April pukul 11.26 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Saturnus transit ke Aquarius. Saturnus transit disebut dengan fase sadesati, tapi tidak semua manusia menghadapi masa sulit sadesati. Nanti saya akan post tentang sadesati ya. Kemudian 27 April pukul 19.36 waktu Indonesia bagian Barat, Venus transit ke Pisces. Okay. So, Cancer, ada beberapa planet benefit yang akan transit di 12-30 April 2022. Artinya akan banyak peristiwa penting dalam kehidupan Cancer dan zodiak lainnya tentunya. Untuk Cancer, yang pertama, energi. Dengan adanya Rahu di houses ke-10 Cancer, energi Cancer berani, obsesi, dan eksistensi. Cenderung berani mengambil resiko di profesi ataupun karir, karena Rahu akan berfokus di houses karir, kehormatan, harga diri, bisnis, profesi, pekerjaan, aktivitas yang terhubung dengan sosial. Merkuri yang berada di houses ke-10 Cancer, sebelum tanggal 25 April, maka Merkuri akan mendukung hal-hal yang terkait dengan profesi, karir, dan pekerjaan. Ini artinya akan ada perjalanan terkait dengan bisnis, pekerjaan, ataupun karir. Kemudian akan ada dokumen-dokumen penting yang dipersiapkan terkait dengan status Cancer di mata masyarakat. Ada juga komunikasi, negosiasi, dan pembicaraan-pembicaraan. Dengan adanya Rahu akan membawa ambisi, obsesi, dan keberanian. Ini juga bisa menggambarkan Cancer mungkin akan menandatangani perjanjian penting dengan pihak perbankan atau berhadapan dengan notaris, atau ya terkait kredit atau pinjam meminjam. Oke. Uranus akan tetap selama 2022 berada di houses ke-10. Artinya Cancer menghadapi perubahan profesi atau perubahan bisnis. Kalau Cancer merasa bertahan dalam profesi atau bisnisnya saat ini, dengan masuknya Rahu di houses ke-10 Cancer ini artinya Cancer akan semakin yakin dan berani untuk mengambil resiko, bisa saja merubah karir ataupun merubah pekerjaan. Oke. Ketu berada di houses keempat, ini ada kaitannya dengan figur ibu, orang tua. Ada problem atau masalah orang tua yang terkait dengan Cancer selama 1 tahun ke depan. Bisa saja ini kesehatan orang tua dijaga dan diperhatikan ya Cancer. Dan terkait dengan Merkuri ini juga ada kaitan dengan perjanjian hutang, dokumen penting tadi sudah saya sebutkan.
Adanya Cancer kemungkinan akan menemukan benda yang hilang sekitar 12-30 April. Jadi jika ada benda yang selama ini nggak kelihatan, ternyata itu terselip ya atau tersimpan di tempat yang dilupakan oleh Cancer, maka ini ada kemungkinan Cancer akan menemukan benda itu kembali. Di tanggal 25 April, Cancer akan melakukan perjalanan karena Merkuri transitnya ke house 11, artinya perjalanan ini membuat Cancer, artinya perjalanan ini ada benefit yang didapat oleh Cancer. Misalnya perjalanan ini untuk traveling atau berkunjung ke rumah orang tua, atau piknik, atau kemana aja. Tetapi ada uang yang juga dijemput oleh Cancer. Oke. Dan untuk keuangan, Cancer akan mendapatkan bonus atau tunjangan hari raya di bulan April. Karena Merkurinya ini transit, ini menggambarkan Cancer akan mendapatkan keuntungan dari komunikasi, pembicaraan, dari hal-hal yang terkait dengan dokumen. Kemudian, Pluto masih tetap berada di houses ke-7 Cancer. Artinya, untuk couple, percintaan, Cancer masih rentan ya hubungannya, apalagi kalau Cancer sudah pernikahan kedua atau pernikahan ketiga. Tetap dijaga karena Pluto ini bisa membuat perubahan besar lagi. Karena selama Pluto masih di houses ke-7, maka akan tetap ada perubahan jika Cancer tidak benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi Pluto berada di Saturnus ya, jadi perombakan kepemimpinan ini pasti ada. Misalnya perombakan kepala rumah tangga. Kalau Cancer perempuan punya suami, nah suaminya itu sepertinya diganti ya. Pergantian kepala rumah tangga. Atau yang tadinya suami yang bekerja, maka bisa saja Cancer istri yang bekerja untuk sementara, memberikan penghasilan, penghidupan keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian di houses ke-8 ini Cancer hati-hati dalam perjalanan karena ketika Saturnus transit di houses ke-8 Cancer, yaitu tanggal 29 April, upayakan tidak melakukan perjalanan Cancer ya. Karena Saturnusnya transit ke houses ke-8. Houses ke-8 ini terkait dengan loss. Bergeraknya Jupiter, Venus, dan Neptunus ke houses ke-9 Cancer, tinggallah Mars di sini. Artinya Mars bersama dengan Saturnus di Aquarius. Kesehatan dan hati-hati yang terkait tentang darah, benda tajam, dan emosional. Tidak semua manusia merasakan samsara dalam Saturnus transit, ada juga manusia yang justru mendapatkan keuntungan dari Saturnus transit. Tergantung personal masing-masing, karena ini bacaan general ya teman-teman. Oke, Jupiter, Venus, dan Neptunus akan masuk ke houses ke-9 Cancer, maka ini akan membawa dampak ilusi, imajinasi, dan spiritual bahkan supranatural. Akan ada mimpi imajinasi, Cancer bisa saja mendapatkan fenomena mimpi atau melihat sesuatu antara nyata dan tidak, dan percaya terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan spiritual, supranatural, mistik. Cancer juga akan melakukan perjalanan-perjalanan dalam rangka religius dan spiritual, bisa saja tertarik mengunjungi tempat-tempat ibadah, kuil, candi-candi, atau tempat-tempat bangunan dari leluhur atau ziarah. Dan bergabungnya Jupiter, Venus, dan Neptunus dalam satu houses, dan ini houses Pisces, maka Cancer akan mendapatkan pencerahan dari sisi spiritual ataupun religius, dan akan ada hijrah dadakan. Mendadak pengen hijrah, mendadak pengen dekat kepada pengabdian, agama, dakwah misalnya, dan dan pembelajaran kitab-kitab. Misalnya kamu lebih terpanggil untuk membaca kitab dengan arti agar kamu lebih memahami. Oke. Kemudian untuk cinta single Cancer ada cinta lokasi. Kemudian rasa cinta yang datang terhadap seseorang dengan penderitaan yang sama, dengan masa lalu yang sama. Jadi ada ketertarikan Cancer dengan seseorang yang memiliki masalah-masa lalu yang sama seperti Cancer, atau akan ada seseorang yang tertarik dengan Cancer karena merasa memiliki penderitaan yang sama dan masalah yang sama dalam kehidupannya. Oke. Jupiter dan Neptunus akan conjunction di sekitar tanggal 12 April
di sekitar tanggal 12 April, tetapi Jupiter dan Neptunus akan conjunction di 12 April di houses ke-11 sebelum Jupiter transit dan sebelum Neptunus transit. Ini membawa ini yang tadi saya katakan, hati-hati dalam perjalanan Cancer karena Saturnus juga akan transit di houses ke-8. Kalaupun ingin melakukan perjalanan, maka lakukanlah di tanggal 25 atau sebelum tanggal 25. Ya. Di tanggal 25 ke atas, Merkuri sudah transit ke Taurus, kemudian 29 April juga sudah ada transit Saturnus. Hati-hati berkendara dan waspada kesehatan. Untuk Atma Karaka, Mars berada di 16 degree dan Sun 15 degree. Mars berada di houses ke-8 Cancer dan Sun berada di houses ke-9 Cancer. Jika Cancer merasa dalam hidupnya di periode ini ada yang harus dilepaskan, tetapi Mars membawa kepercayaan diri, keyakinan, optimis yang mungkin terkadang berlebihan ya, impulsif. Dengan masuknya nantinya Saturnus di houses ke-8, maka Saturnus akan memberikan bimbingan. Tergantung apakah Cancer menerimanya dengan legowo. Kalau Cancer menanggapi energi dari Saturnus ini tidak legowo, maka akan terasa berat, akan terasa seperti dipaksa untuk melepaskan sesuatu. Okay. Jika Cancer merasa sulit untuk melepas sesuatu, ya, Mars 16 degree, maka gunakanlah Sun, yaitu di houses ke-9. Cancer harus tahu dasar-dasar hukumnya. Apakah itu hukum agama ataukah pengetahuan spiritual. Konsultasikan, bicarakan kepada orang yang bisa memberikan Cancer pemahaman. Karena di sini Cancer tidak membutuhkan solusi, tetapi Cancer membutuhkan pemahaman terhadap situasi yang terjadi di dalam kehidupannya. Faham bahwa oh ini sudah jalannya. Atau Cancer harus paham, oh iya ini udah nggak bisa lagi dipakai, ya udah dibuang aja, ngapain benda-benda yang udah rusak disimpan di dalam rumah, hanya akan menambah energi di dalam rumah itu dengan energi masa lalu. Okay. Mungkin Cancer juga harus membersihkan isi rumahnya dengan benda-benda yang tidak berguna itu dijual atau dibuang. Okay. Dengan adanya Sun di houses ke-9 dan Mars. Okay. Nah, beberapa cara yang saya ketahui untuk menghadapi situasi Mars di houses ke-8 Cancer, maka seperti yang saya katakan tadi, coba kamu bersihkan rumah atau tempat tinggal kamu, lihat benda-benda yang tidak terpakai. Mana benda yang memang sudah tidak bisa lagi kamu gunakan, kasih ke orang lain jika memang benda itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau memang toh benda itu tidak bisa dipergunakan oleh orang lain juga, ia buang. Toh dibuang juga nanti akan ditemukan oleh orang yang membutuhkan benda itu, bukan? Jadi jangan simpan benda-benda yang sudah tidak berguna. Ini akan mengurangi energi negatif dari houses ke-8 Cancer. Ini saran saya ya. Untuk keuangan, Cancer akan mendapatkan keuntungan dengan Merkuri transit di houses investasi penghasilan ya. Mungkin Cancer juga berpikir ingin membeli sesuatu atau ingin mempersiapkan dokumen nantinya, ingin investasi ya, hal-hal yang terkait dengan investasi berjangka. Cancer akan lebih bisa menabung, Cancer akan lebih berani mengambil resiko. Saya pikir cukup sampai di sini. Untuk bacaan Neptunus transit, saya post di channel New Crystal Tarot Reader. Di sana lebih lengkap karena saya juga baca dari past life-nya. Akan lebih jelas jika Cancer menonton video itu. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Bye.